Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah menyaksikan online. Biar pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengajak kita semua yang di sini untuk bangkit berdiri. Mari kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Allah kita. Dia layak untuk terima pujian kita. Biar pagi ini kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Mari saya mengajak kita semua, kita menaikkan syukur kita memuji Dia, kita mau menyembah Dia pagi hari ini. Thank you Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau sebab Engkau layak Tuhan terima pujian. Kami mengucap syukur buat apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami selama seminggu lalu Tuhan. Dan kami selalu melihat kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan, pagi ini biar hati kami penuh dengan ucapan syukur, kami mempersembahkan korban kami ke hadapan. Thank you Jesus. Kami mempersembahkan tubuh kami Tuhan pagi ini di altar-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan.
mari sembah Dia saudara. Dia layak terima pujian kita pagi hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Thank you Lord, we bless you Lord, we bless you Lord this morning. Dengan pujian kami, dengan pengagungan kami, kami bawa korban pujian. Thank you Jesus, we love you Lord, we love you Lord. Mari kita sembah Dia. Kata, aku sembah Kau, aku sembah Kau. Mari naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Dia senang untuk mendengar pujian pengagungan kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku sembah Kau, Yes Lord, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Mari berikan pujian penghormatan buat Allah. Thank you Tuhan, terima kasih buat pagi hari. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita naikkan terus pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian syukur kita ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Allah kita dahsyat, amin.
Dia adalah yang besar, Tuhan kita besar, Dia maha besar, Raja kita yang luar biasa. Mari kita mau naikkan pujian kita kepada Dia. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja maha besar. 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 Memberikan pujian penghormatan kami kepadamu Tuhan. Kau Raja yang besar, Kau Raja yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami nyanyikan pujian kami Tuhan terus kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami terus Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, terima pujian kami. Thank you Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, kau layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. You're greatly to be praised. You're greatly to be praised. Thank you, Jesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Layak kau Tuhan, terima pujian kami. Layak kau Tuhan, terima pengagungan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kaulah kekuatan, kau batu karang yang teguh, kau kota benteng perlindungan, kau tempat penghiburan. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord, we worship you Jesus. We love you Lord, we love you Jesus. Haleluya. Kalau segalanya buat kami Tuhan pagi hari ini. Biar setiap kami yang datang di tempat ini yang letih, lesu, dan berbeban berat, Engkau berjanji Tuhan, Engkau memberi kelegaan Tuhan. Engkau berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada aku karena Engkau rendah hati dan kuk yang Kau pasang itu ringan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat janjimu Tuhan, kalau Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami, memegang tangan kanan kami Tuhan. Dan Engkau selalu memberi kemenangan buat kami Tuhan. Sekalipun kami harus melalui lembah yang kelam, kami tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu. Biar firman Tuhan itu meneguhkan, menguatkan, mengajar setiap kami, menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Kau ambil alih
ibadah kami Tuhan pagi hari ini, mengurapi kami semua supaya setiap firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur. Firman itu boleh bertumbuh, berbuah, dan setiap kami menikmati Tuhan buah-buah kebenaran itu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku kekasih yang diberkati Tuhan. Saya sangat senang pagi ini, walaupun sedikit terlambat, Bapak Gembala sudah ngasih warning. Waktu kita agak sedikit dikejar-kejar oleh berkat Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Selamat pagi Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah menaikkan pujian dan ucapan syukur kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu yang hadir. Berkati Tuhan, setelah firman-Mu disampaikan, biarlah semua kami Tuhan yang datang penuh dengan beban, Tuhan yang memberikan keringanan, yang datang dengan semua pergumulan, dengan pergumulan Tuhan yang memberikan solusi. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya karena Engkaulah jawaban kami satu-satunya. Berkati hamba-Mu yang sebentar menyampaikan isi hati Tuhan, urapi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Ya, pagi ini saya akan membawa memberi judul khotbah jaminan dari Gembala Agung. Firman-Nya yang kita nanti akan ikuti dari Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29. Berbicara mengenai jaminan, mungkin kita semua tahu bahwa di dunia ini manusia semua memerlukan jaminan. Sehingga yang terkenal dengan jaminan apa yang membuat hidup kita bisa terjamin, maka semua hal apapun diasuransikan. Jadi orang berfokus kepada kalau ada asuransi, wah mungkin hidup saya bisa lebih tenang. Apalagi di negara maju yang saat ini semua serba asuransi. Itu adalah di dunia ini. Apakah itu kekal? Tidak. Pertanyaannya yang menjadi pertanyaan, apa jaminan, apa yang menjadi jaminan yang kita perlukan agar kita terjamin? Ini pertanyaannya sederhana tapi perlu membawa kita sedikit berpikir dan merenungkan. Apakah kita kalau sudah punya asuransi terjamin hidup kita? Sementara. Tetapi yang menjadi jawabannya adalah jawabannya tidak ada yang pasti. Yang pasti kita andalkan sebagai jaminan. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang bisa menjamin masa depan dunia ini, termasuk masa depan kita pribadi. Tidak ada.
Tapi kita bersyukur. Kita bersyukur ada gembala agung. Gembala kita yang baik. Yang menjadi jaminan kita, menjadi gembala hidup kita, yang memberi kita jaminan yang pasti, yaitu adalah Kristus Yesus. Inilah yang paling utama, gembala agung kita yang memberikan jaminan kepada hidup kita di dunia ini maupun di kehidupan kekal. Itu yang penting pagi ini saudara-saudara dan saya yakini dan percaya bahwa ada gembala agung yang menjadi jaminan kehidupan kita. Amin saudara. Firman Tuhan yang menjadi pokok perhatian kita pagi ini yang saya katakan terambil dari Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29 yang akan menyingkapkan jawaban yang pasti yang sebentar kita sama-sama kan mengikutinya. Mari kita ikuti bersama-sama. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Sama-sama kita membaca ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Jadi tadi bahwa ini digambarkan adalah bahwa Tuhan Yesus itu sebagai gembala agung, sebagai gembala, kita adalah domba. Dia mengenal kita semua yang ada di sini. Dia cinta kepada kita. Ayat 28, 23. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka, domba-domba itu, dari tangan Tuhan. Ayat 29 lanjut. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun juga. Seorang pun tidak dapat merebut domba-domba ini, kita, dari tangan Bapa kita. Dahsyat saudara. Kalau kita imani ini, kita tidak perlu lagi khawatir. Ada gembala agung yang dahsyat, yang lebih besar, menguasai segala alam semesta. Memang itu adalah ciptaan Dia. Kita tidak perlu khawatir. Kita ada di sini juga bersyukur, kita percaya ada gembala agung yang menaungi kita semua, melindungi kita, dan dikatakan Dia mengenal kita secara pribadi dan pribadi. Dia menjanjikan hidup yang kekal. Bayangkan saudara, kalau tadi jaminan asuransi itu adalah sementara. Di dunia ini memang ada yang butuh, kita butuh asuransi jiwa. Tetapi yang paling utama adalah ada gembala agung yang menjamin kehidupan kita di dunia ini maupun di dalam kehidupan kekal nanti. Karena di sana nanti ada penghukuman kekal. Firman ini saya katakan tadi berbicara mengenai jaminan dari gembala agung. Yohanes ini adalah semua, tadi itu ada kata-kata, adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berbicara mengenai jaminan dari gembala agung. Saya pelajari dari ada tiga hal pokok penting dari Yohanes ini. Pertama, saya lihat gembala mengenal kita. Ada di ayat 27. Yang kedua, gembala memberi hidup kekal.
Seperti saya katakan tadi, dia memberikan hidup kekal kepada kita. Kehidupan kekal itu tidak ada yang bisa membayangkan. Ketiga, gembala melindungi kita. Karena dia adalah lebih besar dari segala kuasa apapun juga. Kita bersyukur pagi ini. Firman Tuhan ini adalah sangat dahsyat sekali. Mari kita ikuti satu persatu. Jaminan yang pertama, yaitu gembala mengenal kita. Tadi dikatakan mengenal, mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sebagai gambaran tadi. Mengenal berarti tahu percis siapa kita di mata Tuhan. Satu-satu kita ini tahu Tuhan siapa kita. Karakter kita, ketaatan dan kesetiaan kita, Tuhan tahu. Apapun itu Tuhan mengerti, mengetahui, dan Tuhan adalah kasih. Jadi katakan tadi bahwa Tuhan Yesus membuat perumpamaan antara gembala dan domba. Hubungannya adalah kedekatan antara gembala dan domba adalah sangat dekat sekali, sangat intim hubungan mereka. Ini ada gambaran kedekatan berdasarkan kasih. Begitu intim hubungan gembala sejati dengan dombanya. Kata mengenal saya pelajari dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ini belajar dari Bapak Gembala ini sedikit-sedikit mengerti bahasa Yunani, bahasa aslinya Greek, ginosko. Supaya kita yakin karena bahasa Greek itu satu kata tapi artinya dalam dan padat, tidak bisa dimiringkan artinya. Di sini artinya adalah mengenal dengan tepat. Kalau gembala mengenal kita dengan tepat, berarti dia tahu, seperti saya katakan tadi, dia tahu siapa kita. Begitu. Mengenal sampai rahasia hidup kita pun dikenal atau diketahui oleh Dia, Tuhan kita Sang Gembala Agung. Jadi tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua tahu. Walaupun kita ngumpat di satu tempat, Tuhan tahu. Begitu. Kalau kita mengenal, kalau Dia mengenal kita, artinya Dia tahu yang kita perlukan. Nah, ini sekarang kita tarik kepada diri kita. Kalau Tuhan sudah mengenal kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Saat ini kita datang ke gereja, menyembah, memuji dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tahu apa kebutuhan kita, apa keperluan kita. Datang kita ke gereja tidak lepas daripada masalah. Semua kita nih penuh dengan masalah tapi yang berbeda-beda. Tuhan itu pasti memberikan jawaban terhadap kita. Saya bangga dengan Pak Hari, dengan Ibu di sini hadir. Luar biasa. Kesetiaan Bapak ini Tuhan tahu dan Ibu. Begitu juga yang lain, Pak Fajar dan Pak John. Dan semua kita yang hadir di sini tahu Tuhan keperluan kita apa, masalah yang kita hadapi sekarang ini tahu. Makanya tadi di lagu tadi pikul laku itu sangat ringan, itu sangat benar. Tuhan yang menjadi solusi jawaban kepada kita. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, apalagi saat ini masalah kesehatan yang tidak ada tandingannya dari abad ke abad sampai saat ini, di mana wabah ini melanda semua negara, tidak terkecuali, besar kecil bisa terkena. Kita bersyukur tinggal di daerah Australia, udaranya segar, kita tidak mudah terkontaminasi dengan wabah yang sekarang ini. Tetapi di negara lain luar biasa dahsyatnya wabah ini. Tetapi kita tahu, tapi kita yakin dan percaya ada Gembala Agung yang akan mengurai, menyelesaikan semua masalah ini. Karena semuanya adalah cara Tuhan, waktunya Tuhan memberikan solusi kepada semua kesehatan yang orang mungkin sekarang ini terlanda atau terkontaminasi. Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik.
Tadi saya katakan mungkin kita tidak mengenal saudara kita atau anak kita atau istri atau suami kita, karena sehingga kita tidak tahu memberikan pertolongan. Tetapi gembala kita sangat tahu apa yang kita perlukan. Gembala agung kita tahu apa yang kita perlukan, sehingga dia memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan dari Yohanes tadi, Yohanes 10 ayat 14 dengan 15, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Kita baru saja memperingati Paskah dan Easter. Itu adalah lambang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Pengorbanan Kristus di kayu salib hingga dia bangkit. Itu adalah membuktikan bahwa tidak sia-sia kekristenan kita. Dan dia menyediakan hidup yang kekal buat kita oleh karena pengorbanannya. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal siapa domba-dombanya. Bahkan nama-nama kita pun tahu. Mungkin kita terbatas mengenal hanya 10 orang mungkin di antara kita. Tetapi Tuhan tahu sedetail-detailnya siapa kita, nama kita secara sempurna. Itulah gembala. Yang kedua, jaminan kedua adalah gembala memberi hidup kekal. Ini ayatnya adalah sudah kita baca tadi. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya sengaja mengulang firman ini supaya ini adalah pengulangan firman ini adalah supaya kita semakin mengerti dan menghayati betapa makna daripada firman ini adalah sangat dalam sekali. Memberikan hidup yang kekal. Kita tahu hidup di dunia ini terbatas. Pemasmur mengatakan 70, hidup kami mungkin hanya 70. Kalau kami kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya apa? Udah mulai susah jalan. Udah mulai, wah susah lah kalau duduk bangunnya susah. Udah banyak masalah lah. Onderdilnya udah mulai agak ringsek. Ya. Mata pun kadang-kadang udah kabur. Kecuali Bapak Gembala kita nih Pak Yongki. Dahsyat sekali. Usianya seperti itu beliau tapi tidak kelihatan usianya seperti aslinya. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Sehingga dia memancarkan aroma ataupun bayangkanlah mukanya aja mengkilat. Kita ini semuanya mukanya lesu. Kenapa kita lesu? Karena kurang mengenal. Tuhan mengenal kita tapi kurang mengenal siapa gembala kita. Benar saudara? Jadi mari kita belajar begini. Kita bersyukur walaupun siapa kita di sini, Tuhan pasti mengenal kita. Nah, ini adalah pemahaman bahwa setelah kita mati meninggalkan dunia ini masih ada hidup dalam kekekalan. Ini penjelasan hidup kekal tadi. Masih ada hidup kekekalan. Hidup dalam hukum kekekalan bagi orang yang tidak mau menerima Tuhan. Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Tetapi hidup kekal dalam kerajaan surga bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya dan sebagai juru selamatnya pribadi. Kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang terjamin kehidupan kita, kehidupan kekal. Karena yakin kita percaya Tuhan Yesus adalah sudah memberikan jaminan yang kekal buat kita. Amin. Jadi hidup kekal nanti kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Makanya dia rela mati, berkorban untuk keselamatan kita. Jaminan yang ketiga, gembala melindungi kita. Tadi saya katakan lebih besar kuasa Allah, maha besar.
Sehingga dia bisa melindungi kita dari apapun juga. Kita di cover. Bukan asuransi yang meng-cover kita atau jaminan, tetapi kuasa Kristus Yesus. Ayat ini menegaskan jikalau kita sudah berada dalam naungan Tuhan Yesus, tidak ada kuasa apapun yang bisa merampas kita dari genggamannya. Tidak ada kuasa apapun yang merampas kita dari genggamannya. Kalau kita sudah di dalam tangan Tuhan Yesus. Luar biasa. Rasul Paulus juga menegaskan di dalam Roma 8 ayat 39 sampai dengan 38-39 dikatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ini layarnya kurang bersahabat nih. Ayat 39 akan saya bacakan dari saya ulangi, ayat 38 tadi dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yesus yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Firman pagi ini sangat singkat sekali, tapi saya yakin kita diberkati oleh firman ini. Saya ambil sedikit, kita tarik kesimpulan. Kita bersyukur hari ini ada berita gembira bagi kita dari Gembala Agung kita. Pertama, kita dikenalnya, dia tahu persis siapa kita di matanya. Yang kedua, kita diberi hidup kekal. Kita dijamin bukan hanya hidup di dunia ini, di dunia ini saja, tetapi hidup di sorga bersama Yesus selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Yang ketiga, kita dilindunginya dari segala kuasa. Karena kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Semuanya itu adalah merupakan jaminan dari Gembala Agung kita. Saya ulangi, semuanya itu adalah merupakan jaminan dari Gembala Agung kita. Oleh karena itu, hiduplah terus beriman kepada Allah kita yang menjadi gembala kita, yang menjadi gembala jiwa kita. Demikian saya undang tim musik. Sambil tim musik maju ke depan, kita melihat refleksi. Mari kita renungkan sejenak, merefleksikan, periksa. Mari kita periksa diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengenal? Sejauh mana kita mengenal? Ini adalah merupakan sebuah pertanyaan kepada kita. Kenalkah kita dengan gembala kita? Ini yang jadi pertanyaan utama. Kenalkah kita dengan gembala kita? Kita tadi sudah mengatakan bahwa gembala kita mengenal kita, tapi the other way, kenalkah kita dengan gembala kita? Kenalkah kita dengan suara gembala kita? Yang kedua, jangan sampai kebisingan dunia dan hiruk pikuk kesibukan kita membuat kita kurang mengenal gembala kita dan bahkan tidak dapat lagi mendengar suaranya. Ya, demikian saudara, firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu yang memberkati kita.
harapanku. Hanya kepada Kau percaya, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Benar Tuhan, Percaya hanya kepada Engkaulah pengharapan kami. Yesus, Kaulah Pelindungan kami. perlindunganku. Karena Engkau mengenal kami ya Tuhan. Selalu ku puji. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Inilah pujian kami Bapa. Kami hormati, kami hargai Engkau Tuhan. Kami junjung tinggi Engkau. Kepadamu ya Oh Jesus. Allahku. Sementara musik mengalun dengan pelan, mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan itu baik? Kita masih di dalam suasana secara berkesinambungan memperingati pengorbanannya di atas kayu salib dan kebangkitannya yang merupakan kemenangan bagi kita. Kita diingatkan bahwa Dia begitu baik mengenal kita sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Dialah yang seharusnya memang layak untuk kita agungkan dan muliakan. Dia Allah yang setia, terbukti dari apa yang Dia telah lakukannya. Kita adalah manusia berdosa yang setiap hari masih terus melakukan kesalahan. Tapi ketika Dia pikul semua dosa-dosa kita, Dia ingatkan kepada kita, sudah selesai. It's finished. Dia sudah lakukan semuanya bagi kita. Dia mengingatkan kepada kita, I love you, my son, my daughter. Aku mengasihimu. Sungguh saudara, Dia ada untuk merefresh hati kita. Sebagaimana yang tadi sudah kita dengar, mari janganlah memandang kepada apa yang ada dalam masalah persoalan kita, apa yang ada di sekeliling kita, tapi pandanglah kepada Dia yang sudah melakukan segalanya bagi kita. Allah yang selalu ada di pihak kita. Tuhan yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Mengapa kita ada di tempat ini? Mengapa kita bisa berkumpul bersama-sama? Karena seperti yang tadi kita dengar dalam firman-Nya, bahwa tidak ada satu kuasa yang bisa memisahkan kasih Allah dengan kita. Dan tidak ada satu roh, satu kuasa bisa merampas kita dari tangan Bapa, dari tangan Yesus. Tuhan terima kasih untuk pagi yang baik ini.
Dan kiranya firman ini boleh terus menjadi panduan bagi kami, supaya kami bisa mengingat kebaikan-kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-pengorbanan-Mu, dan segala yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang iya dan amin adanya. Hamba berdoa Tuhan, tuntunlah terus, pimpinlah setiap anak-anak-Mu dalam hari-hari yang jahat ini, untuk tetap Tuhan bisa melihat kepada segala kebaikan-Mu, segala rencana-Mu dalam hidup ini Tuhan. Supaya kami bisa masuk kepada rencana-Mu, janji-Mu, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Engkau. Tuhan terima kasih. Pakai juga terus Pak Anwar Tuhan, bukakan terus rahasia firman-Mu, supaya makin hari dia semakin Tuhan bisa dipakai oleh-Mu lebih-lebih lagi Tuhan. Kehadiran kami di negara ini juga Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rencana-Mu besar untuk kami. Oleh sebab itulah kami mau melihat kepada Engkau pada pagi hari ini, memberkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih. Di waktunya bagi kami juga Tuhan ingin memberikan persembahan kepada-Mu. Kami tahu Engkau tidak butuh apa-apa Tuhan, tapi ini merupakan kesetiaan kami dan juga merupakan iman kami. Sebagaimana Daud katakan, aku tidak mungkin datang kepada Bapa tanpa membawa apa-apa. Terima kasih, pujian kami juga sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Bagi yang juga mengikuti secara online di mana saja Bapak Ibu saudara berada, baik di Australia maupun di luar negeri, selamat pagi juga. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman seperti biasa aja, minggu depan kita berjalan seperti biasa. English service 8:45 dan Indonesian 9:45. Sabtu kita ada Bible study dan juga prayer meeting. Semalam sangat luar biasa sekali saudara, karena kita semalam masih berbicara tentang topik pembicara dari Jakarta, tentang apa itu kelahiran baru dan bagaimana mendengar suara Tuhan, membedakan mana suara Tuhan mana tidak, dan sangat-sangat memberkati sekali. Memang belum selesai yang mendengar suara Tuhan, kita lanjutkan Sabtu depan. Tapi dari semalam setiap masing-masing saya minta pendapat untuk bagaimana kelahiran baru kita, bagaimana pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Sungguh sangat memberkati sekali. Nah itu aja saudara, dan kita yang ada waktu untuk bisa ikut Sabtu jam 7 malam, silakan ikut. Sangat-sangat memberkati sekali. Ya, kita akan melihat apa sih, benar nggak ini suara Tuhan, benar nggak ini suara setan atau suara dari diri kita sendiri. Ya, kita akan bangkit berdiri kembali dan kita akan akhiri pada pagi hari ini. Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great benar Tuhan, how great You are, how wonderful You are,
How gracious you are. Tidak ada yang sepertimu. Engkaulah Allah Raja yang besar, yang perkasa, yang kami muliakan pada pagi hari ini, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinanmu menyertai kami semua dari hari-hari yang akan kami lewati Tuhan. Dan biarlah pertemuan kami kembali di hari-hari mendatang dengan suasana yang lebih baik lagi. Bagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang tidak sempat hadir juga Tuhan dalam kesusahan-kesusahan mereka mungkin, dalam pergumulan mereka mungkin Tuhan. Kalau ada yang sakit juga Tuhan, untuk menjawab mereka. Kami juga berdoa untuk Papi Mami Dodi juga ya Tuhan, yang saat ini ada di hospital. Juga Tuhan tolong supaya Tuhan kuasa-Mu tetap nyata dan apa yang jadi rencana-Mu jadilah. Biarlah Tuhan kami dari tempat ini bersatu hati untuk melepaskan kuasa kerajaan itu untuk memulihkan kembali di dalam nama Yesus. Sehingga ada kesaksian dari semua Tuhan, dari teman-teman, dari family dan semuanya. Terima kasih Bapak. Dan kami akan segera meninggalkan tempat ini. Kita angkat tangan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ingat Tuhan begitu mengasihi, mencintaimu. Seperti yang Dia katakan, apabila engkau tetap setia, mentaati dan melakukan apa yang menjadi perintah dan firman-Ku. Dia katakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu, supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, itulah janji-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan pulanglah, bawalah bersamamu, diberkatilah di dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua tangan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Untuk guru-guru sekolah minggu kita akan mengadakan meeting sebentar.